Turunkan Jokowi sekarang, atau jangan tantang kami untuk melakukan people power. Tolong Pak Jokowi. Waktunya habis. Pak Menteri, Busur tidak bersalah. Kalau memang dia bersalah, Pak Jokowi siap hukum gantung atau bunuh saya. Terakhir. Tapi kalau Pak Jokowi yang bersalah, saya meminta Pak Jokowi mundur atau gantung di Monas. Insya Allah dengan people power rakyat akan sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Emak-emak sudah turun, itu berarti negara sudah dalam kondisi sangat darurat. Mama sing mana? Mama yang mana? Aduh, kamu itu agak segelintir mama. Lihat ini, mama. Kan dan kamu lihat people powernya Pak Jokowi itu seperti apa. Nih lihat nih. Biar kau tahu dari semua daerah-daerah di Indonesia yang beliau datangi, people powernya Pak Jokowi. Lihat nih, lihat. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya Obi Panis. Oke, hari ini saya mau menyajikan beberapa cuplikan video teman-teman. Ini topik kali ini Pak Amin Rais. Pak Amin Rais ini dia mantan MPR, dan semakin hari juga Pak Amin Rais ini umurnya itu semakin tua. Akan tetapi dengan bertambahnya usia umur Pak Amin Rais, semakin hari kelakuannya itu tidak menunjukkan bahwa dia itu orang tua. Bukannya menjadi panutan generasi dari bawah bangsa Republik Indonesia, malah ia memberikan panutan-panutan yang tidak senonoh, panutan-panutan yang bercampur lumpur. Ini tentu suatu permasalahan terbesar di negara Republik Indonesia ini, ketika ada orang-orang yang berbaur yang menjadi seorang politikus dan kelakuannya itu tidak menjadi contoh bagi generasi negara Republik Indonesia ini sangat berbahaya. Ya, contohnya ini seperti Pak Amin Rais. Pak Amin Rais ini semakin hari kelakuannya itu semakin geram oleh warga negara Republik Indonesia ini. Dari tahun 2019 Pak Amin Rais ini pernah menyuarakan untuk melakukan aksinya people power, karena pada waktu itu menurut Pak Amin Rais ada kecurangan dalam pemilihan suara. Ya, sekarang ini Pak Amin Rais muncul lagi. Ini muncul lagi dengan kelakuan kotornya itu. Entah apa yang merasuki otak Pak Amin Rais ini. Bukannya semakin hari semakin tua untuk memberikan panutan terbaik kepada masyarakat dan generasi dari bawah negara Republik Indonesia ini semakin hari memberi panutan yang tidak perlu dicontoh. Dan ini sangat berbahaya bagi seorang politikus, ya, apalagi seperti Pak Amin Rais ini kelakuannya. Jadi teman-teman, seperti apa dan bagaimana reaksi dan komentar netizen yang super seru? Mari kita cek di video selengkapnya. Gas. Apain dendam Mama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Enggak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Ini mohon maaf Pak, saya harus koreksi karena ini berbahaya untuk seumur Bapak. Itu nggak boleh ada suuzon lagi. Nggak boleh sama sekali. Siapa yang masih nyimpan suuzon di kolbunya, saya khawatir su'ul khotimah nanti. Buruk sangka itu melahirkan su'ul khotimah Pak. Ini sudah rumus. Udah rumus di mana-mana. Kita udah nyaksiin orang-orang yang paling banyak berburuk sangka kepada hamba Allah. Itu matinya mati nggak bener.
Jadi tolong itu dibuang itu, ya. Jadi mohon maaf ini harus dikikis habis. Makanya suara saya harus tinggi untuk mengikis Bapak itu, ya. Semoga Bapak tambah rajin sholawat, ya, saingin dia Pak. Nanti Bapak adukan itu ke Rasulullah. Rasulullah, menurut saya ini berlebihan. Nanti dijawab Nabi Pak, aulakum, yang paling utama dari kamu adalah yang paling berlebihan itu sholawatnya kepada. Yang mengatakan presiden kita ini, ya, Pak Jokowi seperti Nabi Muhammad. Halo Bapak Amin Rais yang terhormat. Usia Bapak jauh lebih tua dari Bapak saya. Tapi tingkah, perbuatan, kelakuan, tutur kata Bapak tidak sesuai dengan usia Bapak. Sayang sekali. Kenapa selalu membuat nyinyiran, provokasi, adu domba? Tidak adakah perbuatan yang positif dalam dirimu? Apa yang dilakukan oleh pendukung Pak Jokowi itu dalam ceramah itu bukan menyamakan pribadi Pak Jokowi dengan pribadi Nabi Muhammad. Bukan. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi yaitu belusukan ke masyarakat. Itu meneladani, mencontohi perbuatan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Dan menurut saya, dalam Islam, meneladani Nabi itu hal yang baik. Kenapa dipelintir? Jangankan disamakan dengan Nabi. Mimpi ketemu Nabi aja, Anda dalam masalah. Walaupun saya non-muslim, tapi saya paham sedikit-sedikit. Ini Bapak malah membuat fitnahan yang sangat-sangat kejam. Mengadu domba umat Islam dengan pemerintah. Sudahlah Pak. Usia Bapak sudah senja. Banyaklah berbuat kebaikan dan bertobat. Terima kasih Pak. Apa kabar Pak Amin Rais? Dari ini gawe partai anyar. Partai ini partai umat. Nek ngasih menang Pak Amin Rais tak gendong Jogja Jakarta. Saya kira penting ya. Karena saya kira sudah terlalu overdosis hujatan-hujatan yang terlontar gitu ya. Kalau ketemu ini akan menyejukkan suasana. Tetapi BPIP itu kan bukan lembaga politik. Mempertemukan itu kan lembaga politik kan ini. Biar lembaga resmi aja. BPIP ke situ mungkin tidak. Karena misalnya, ya saya agak ngeri juga terakhir kapan tuh 2 hari lalu Pak Amin bilang menuding fotonya Jokowi ini akan diturunkan oleh Allah gitu. Nah kalau besok ini tidak turun kan berarti Pak Amin yang tidak dipercaya Allah. Iya kan kalau ini tidak turun. Iya makanya. Enggak. Maksud saya berarti omongan Amin ini tidak diridhoi Allah. Karena dia bilang Allah akan menurunkan, ternyata Allah tidak menurunkan. Kan itu bahaya bagi Pak Amin sendiri. Pak Amin tuh sering terlanjur begitu. Lalu sering bilang ongkang-ongkang. Dia dulu juga gajinya besar. Dan rasanya gaji kami yang di BPIP itu tidak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi, tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah. Dua kali. Kami tidak ada. Ayo, sekarang kalau mau buka-buka nongkang, yang nongkang siapa? Dulu waktu dia jadi ketua MPR gimana? Tapi Pak Amin guru saya, nih saya minta. Untuk mendatangkan para saksi dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, dan juga untuk membiayai 30 lebih para pengacara kredibel, maka tentu Partai Umat memerlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, kami menghimbau semua sahabat, pengurus, kader dan simpatisan Partai Umat di mana saja berada, mari bersama kita galang dana untuk menyelamatkan. Yang terpenting adalah mendirikan partai itu untuk memikirkan rakyat. Itu yang terpenting. Jangan sampai mendirikan partai malah meminta rakyat mikirin partainya. Mendirikan partai malah minta rakyat untuk menyumbang. Nah itu yang repot. Jangan sampai membebani rakyat. Justru partailah yang harus mengurangi beban rakyat. Tepuk tangan buat saya. Gara-gara Pak Amin Rais dianggap kualat kali Gus Dur,
Pak Amin Rais iso dadi presiden. Presiden Indonesia niku miturut Rangga Warsita, muridé Mbah Hasan Besari niku namanya Bagus Burhan. Kemudian menjelma menjadi Rangga Warsita miturut Jongko Joyoboyo. Presiden Indonesia iki mburine O. Lah jenenge Pak Amin Rais ora ana one. Lah ana one lucu Amin Rais. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek ya. Wong ngomong kok mintra-mintri saenake dewi. Ngawur, tuwekan. Gak ngerti sama sekali. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? 2 bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais, dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh. Mahfud MD dan keluarga Gus Dur siap melawan Amin Rais dan gerombolan People Power-nya. Saya kira sudah terlalu overdosis hujatan-hujatan yang terlontar gitu ya. Kalau ketemu ini akan menyejukkan suasana. Iya, saya agak ngeri juga terakhir kapan tuh 2 hari lalu Pak Amin bilang menuding fotonya Jokowi ini akan diturunkan oleh Allah gitu. Nah kalau besok ini tidak turun kan berarti Pak Amin yang tidak dipercaya Allah. Iya kan, kalau ini tidak turun kan? Iya makanya. Enggak, maksud saya berarti omongan Amin ini tidak diridhoi Allah. Karena dia bilang Allah akan menurunkan, ternyata Allah tidak menurunkan. Kan itu bahaya bagi Pak Amin sendiri. Pak Amin tuh sering terlanjur begitu, lalu sering bilang ongkang-ongkang, dia dulu juga gajinya besar. Soal pemakzulan ini kan sudah beberapa kali dia menggagas dengan teman-teman yang sepemikiran waktu itu ya. Kalau kita bisa simak, sebenarnya kan hal yang sama sudah digerakkan itu sejak 4.11, 212 dan bacotan lainnya, kan emang tujuannya ke sana. Tapi kan cuma kayak laron di musim hujan, keluar sarang, muter, sayapnya lepas, habis itu mati gitu saja. Jadi tidak ada kelanjutannya karena emang tindakan salah. Terus kalau itu kemarin mau ngacak-ngacak Solo, dibilang kayak gitu terus nggak dilakukan sekarang, mana yang diacak-acak? Pak Amin Rais ngomong akan melakukan people power. Apa sih people power? People power. Saya melihat Bapak Ibu, Indonesia ini sudah on the right track. Waduh, bahasanya keren amat itu ya. Indonesia ini sudah berjalan pada rel yang benar. Setuju nggak kira-kira? Proyeksi Presiden Jokowi tahun 2045 nanti Indonesia akan sejajar
dengan semua negara maju di dunia internasional. 2045, ingat nggak? Jangan masih hidup nggak kira-kira? Ya mudah-mudahan masih hidup lah. Ya nggak lama itu mah, 22 tahun lagi ya. 2045 ingat, Indonesia akan sejajar dengan semua negara maju di dunia internasional. Tapi syaratnya cuma 2. 1, tidak ada chaos, tidak ada benturan, konflik horizontal. Makanya seruan people power adalah upaya, patut diduga adalah upaya untuk menghambat Indonesia agar maju. Yang kedua syaratnya, Indonesia tidak diinvasi oleh negara asing. Itulah syaratnya. Makanya adik-adik, anak-anak muda, daripada Anda terjebak dalam faksi-faksi politik berbenturan satu sama lainnya, saling menjelekkan, pikirkan gimana caranya Indonesia bisa bersaing di dunia global. Setuju gak kira-kira? Ya belajar. Ini masih gadis juga ya? Ya ada 5 gadis nih. Bilang sama teman-temannya, yang 2 ini masih gadis nggak? Waduh, ABG tua ya? Enggak, maaf ya Bu. Jadi balik lagi bahwasanya ini saatnya kita berpikir. Coba sekarang Bapak Ibu, pembangunan jalan tol, infrastruktur, Indonesia sudah mulai terus membangun infrastruktur. Larangan ekspor nikel, larangan ekspor bauksit, larangan ekspor batu bara, larangan ekspor minyak kelapa sawit. Gara-gara larangan ekspor, kebijakan berani Presiden Jokowi, Indonesia meraup untung besar dan bisa mengontrol perekonomian internasional. Makanya kita harus maju, jangan mau dipecah belah. Percayalah, begini sajalah, Presiden terpilih 2024 nanti sudah ditakdirkan oleh Allah. Juga kira-kira beda pilihan itu aja, tapi jangan mau diadu domba, jangan mau dibentur-benturkan, apalagi dengan bahasa people power tadi itu ingin merusak stabilitas, itu ingin mengacaukan. Nah, saya ingin tambahkan, tegaskan pada kesempatan kali ini, apa bahayanya apalagi menggunakan bahasa agama. Kita sudah punya pengalaman pahit. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an itu menantu Nabi dari 2 putri Nabi dan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, dituduh. Insya Allah dengan people power rakyat akan sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Emak sudah turun, itu berarti negara sudah dalam kondisi sangat darurat. Mama sing mana? Mama yang mana? Aduh, kamu itu agak segelintir mama. Lihat ini, mama. Kan dan kamu lihat people powernya Pak Jokowi itu seperti apa. Nih lihat nih. Biar kau tahu, dari semua daerah-daerah di Indonesia yang beliau datangi, people powernya Pak Jokowi, lihat nih, lihat. Saudara-saudara, yang juga tidak boleh kita lupakan, musuh besar kita hari ini, musuh besar bangsa ini, musuh besar negara ini, musuh besar rakyat Indonesia, musuh besar bagi setiap aparatur sipil negara adalah gerombolan politik berjubah atas nama agama yang selama ini menunjukkan sikap anti Pancasila dan bahkan ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. Saya percaya saudara-saudara tadi telah mengucapkan janji kesetiaan kepada ideologi negara. Kita sedang diserbu oleh ideologi transnasional. Kita sedang diserbu dengan proksi internasional. Saya ingin yakinkan pada saudara-saudara, mereka yang selama ini merongrong pemerintahan yang sah, bahkan ingin menggulingkan, mereka yang selama ini dari clandestine hingga pada perjuangan terbuka yang tidak merasa takut lagi, anti Pancasila dan ingin menggantikan dengan ideologi sampah dan barang rongsokan yang dibawa dari luar. Sekali lagi, ideologi sampah dan barang rongsokan dari luar. Sesungguhnya mereka adalah antek asing yang sesungguhnya, agen proksi internasional yang ingin menghancurkan negara kita,
memecah keutuhan bangsa kita, dan membelah persatuan nasional Indonesia, mengotori wajah keindonesiaan kita, dan merobek kain merah putih. Saya tantang saudara-saudara untuk berani secara jujur, jika di antara saudara-saudara tidak lagi percaya kepada Pancasila sebagai ideologi, anti terhadap Pancasila sebagai ideologi, dan bahkan memiliki paham yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, saya minta saudara-saudara mengundurkan diri dari jabatan sebagai aparatur sipil negara. Saya katakan, jika ada mereka yang saya kategorikan tadi, anti Pancasila, ingin mengganti Pancasila, bahkan mengatakan Pancasila togut, pemerintah yang dilahirkan dari sistem demokrasi dan negara kita togut, tapi mereka ada di kantor-kantor pemerintahan, demi Allah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang munafik. Tapi sekarang makin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR, ya mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu cuplikan videonya. Durasi videonya lumayan panjang. Ya, saya tidak habis pikir nih teman-teman dengan kelakuan Pak Amin Rais ini ya. Bahkan almarhum Gus Dur ya bilang kalau Pak Amin Rais itu penipu. Ini mantan Presiden Republik Indonesia ya, Gus Dur, bilang Pak Amin Rais itu penipu ya. Semakin hari umurnya Amin Rais ini semakin tua. Semakin hari usianya itu semakin berkurang, bukannya membuat yang terbaik untuk patut dicontoh dan diteladani oleh masyarakat dan generasi dari Bapak Republik Indonesia ini terus membuat kegaduhan ya. Apa apresiasi Amin Rais ini di negara Republik Indonesia ini? Tidak ada. Apresiasi Amin Rais ini tidak ada. Entah apa yang merasuki otak Pak Amin Rais ini menjadi lumpur untuk menyuarakan melakukan aksinya people power, turunkan Bapak Presiden Joko Widodo dari kursi kepresidenannya. Dan saya melihat Pak Amin Rais ini juga semakin hari ini semakin bertambah-tambah untuk membuat kegaduhan di negara Republik Indonesia ini, untuk membuat suatu provokasi terbesar di negara Republik Indonesia ini. Dan saya yakin dan percaya masyarakat Indonesia ini tidak segoblok Amin Rais. Tidak segoblok Amin Rais yang otaknya itu dicampur lumpur. Masyarakat Indonesia sekarang sudah cerdas, Pak Amin Rais. Jangan Pak Amin Rais dengan kelompoknya itu berpikir secara enak untuk melakukan aksi people power-nya. Melakukan aksi people power-nya itu, saya melihat kemarin itu sangat heran dan sangat lucu ya. Aksi people power-nya itu hanya dilakukan oleh segelintiran orang. Sebenarnya ini aksi people power atau balap motor. Ini sangat heran ya. Ini juga ya, saya juga bingung ya dengan Pak Amin Rais ini. Ya, bagaimana menurut teman-teman? Karena saya sudah bingung juga, saya memberikan seluas-luasnya di kolom komentar untuk berkomentar ya. Silakan komen di kolom komentar. Bagaimana menurut Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Silakan komen di kolom komentar. Saya Abi Banis, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.